Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraulia dan teman saya Desti Triana Putri yang akan membahas judul Merancang Komunikasi Pemasaran Jasa yang Terintegrasi. Yang pertama ada pendahuluan. Pemasaran modern membutuhkan lebih dari sekedar produk atau jasa yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan ketersediaan produk bagi pelanggan sasaran. Kemudian pemasaran modern juga memerlukan pula komunikasi interaktif dan berkesinambungan dengan para pelanggan aktual dan potensial. Kemajuan teknologi komunikasi seperti internet, telepon genggam, TV satelit, HP memfasilitasi berkembangnya sejumlah media baru untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, di sisi lain, ketersediaan beraneka macam media memberikan semakin banyak pilihan bagi setiap organisasi pemasaran untuk menjalin komunikasi interaktif dengan stakeholder utamanya, yaitu pelanggannya. Di sisi lain juga, pemasar menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan berbagai macam bentuk komunikasi agar dapat menciptakan kejelasan dan konsistensi pesan serta sinergi antar media yang digunakan. Lanjut. Yang kedua ada konsep dasar komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Rancangan komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC atau Integrated Marketing Communication banyak diadopsi 2 dekade terakhir. Nah, beberapa faktor utama diantaranya adalah semakin besarnya tuntutan akan value for money untuk pengeluaran komunikasi pemasaran, meningkatnya tekanan ekonomi terhadap profitabilitas perusahaan, semakin canggih dan cermatnya para klien komunikasi pemasaran, adanya kekecewaan juga terhadap kinerja periklanan dan biro periklanan. Kemudian adanya kecenderungan semakin terfragmentasinya saluran media komunikasi, berkurangnya efektivitas biaya periklanan tradisional, semakin pesatnya pertumbuhan database marketing, meningkatnya kompetisi global, semakin banyaknya biro komunikasi, dan ada meningkatkan kompetisi harga juga. Nah, sejumlah manfaat potensial yang diharapkan dari rancangan IMC tadi meliputi terciptanya konsistensi pesan, integrasi kreatif, pemanfaatan media, lalu ada efisiensi operasional, penghematan biaya, dampak komunikasi yang lebih besar, dan terukurnya akuntabilitas program komunikasi pemasaran. Next. Nah, menurut Kotler dari bukunya yang 2004, yang terbitnya tahun 2004, elemen-elemen komunikasi mencakup perikanan, PR atau public relations, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan online marketing. Integrasi dari elemen-elemen tadi itu berperan penting dalam rangka mencapai sasaran-sasaran seperti mengkonfirmasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali pelanggannya atau konsumennya, memperkuat sikap dan persepsi konsumen juga, berintegrasi dan berkomunikasi dengan konsumen akhir maupun konsumen bisnis. Next. Nah, dari buku Kotler juga mengelompokkan media, alat, dan teknologi IMC ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama ada mass communication. Nah, mass communication itu apa sih? Mass communication itu bentuk komunikasi yang menggunakan media massa seperti FTA atau free to air TV, radio, surat kabar, majalah, dan media-media lain seperti bioskop dan media luar ruang. Yang kedua ada targeted communication, memungkinkan organisasi pemasaran menyesuaikan pesannya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik segmen pasar yang dilayani melalui pay TV, home shopping, public relations atau PR, door-to-door selling, katalog, dan lain-lain. Yang ketiga ada in-store communication, memanfaatkan berbagai media, alat, dan teknologi pada level toko. Di antaranya ada retail counter selling, merchandising, location TV, dan location radio, aisle display atau rak pajangan di toko, dan lain-lain. Yang terakhir ada one-to-one communication, berupa penggunaan database marketing yang terintegrasi dalam bentuk diantaranya ada direct email, interaktif TV, telemarketing, dan telesales. Lanjut. Nah, dari buku yang ditulis oleh Duncan dan Moriarty pada tahun 1997, ada 4 sumber utama dalam pesan komunikasi. Yang pertama ada planet message.
Planet message itu merupakan hasil dari kampanye komunikasi pemasaran yang terencana, misalnya melalui media TV, radio, majalah, surat kabar, direct email, website, wiraniaga, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada product message. Product message adalah pesan-pesan yang menyangkut perusahaan dan penawarannya yang disampaikan melalui produk fisik yang ditawarkan. Contohnya ada produk fisik, kerja produk, kinerja produk, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada service message. Service message itu apa sih? Service message adalah pesan-pesan yang dihasilkan melalui proses layanan atau jasa seperti penampilan fisik karyawan, perilaku karyawan, cara kerjanya kayak gimana, dan lingkungan atau suasana penyampaian produk dan jasanya seperti apa. Kemudian ada unplanned message, merupakan sumber pesan paling terpercaya yang biasanya disampaikan oleh pelanggan lain seperti word to mouth. Lanjut. Nah, masalah terbesar dalam komunikasi pemasaran adalah fakta bahwa hanya sumber pesan yang paling rendah kredibilitasnya, yaitu tadi planet message, yang biasanya direncanakan sebagai bagian dari program komunikasi pemasaran. Product message kadangkala dicakup pula dalam program tersebut, namun dalam banyak kasus justru sumber pesan terpercaya seperti service message dan unplanned message yang tadi terabaikan. Oleh karena itu, tantangan bagi setiap perusahaan adalah bagaimana cara mengelola semua sumber pesan mengenai perusahaan dan produknya, serta semua media komunikasi secara terintegrasi. Next. Nah, selanjutnya ada proses komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Bagaimana sih cara proses komunikasi? Proses komunikasi sendiri terdiri atas pelaku komunikasi, pengirim, dan penerima. Lalu ada alat komunikasinya seperti pesan atau media. Lalu ada fungsi komunikasi, ada encoding, decoding, respon, umpan balik, gangguan, noise. Pengirim pesan harus memahami siapa audiens yang ingin dituju dan respon apa yang diharapkan. Pengirim pesan juga harus melakukan proses encoding. Proses encoding itu menerjemahkan pesan ke dalam simbol tertentu seperti tulisan, gambar, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh atau body language. Sedemikian rupa sehingga bisa dipahami dan diinterpretasikan sama oleh penerima dalam proses decoding. Proses decoding yaitu menerjemahkan simbol ke dalam makna dan pemahaman tertentu. Selain itu, pengirim pesan harus mengirim pesan melalui media yang efisien agar dapat menjangkau audiens sasaran dan memfasilitasi umpan balik agar dapat memantau respon audiens yang bersangkutan. Next ada beberapa macam gangguan dalam proses komunikasi, ada 5. Yang pertama ada intervensi pesan pesaing, misalnya perang diskon antar serba, terutama pada periode-periode tertentu seperti Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Lalu kedua ada gangguan fisik, misalnya bunyi dering telepon genggam di tengah-tengah presentasi produk yang bisa mengalihkan perhatian calon dari pembeli kita. Kemudian adalah masalah semantik, contohnya slogan Pepsi yang berbunyi Pepsi brings you back to life pernah keliru diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin menjadi Pepsi brings your essence from the grave. Kemudian ada perbedaan budaya. Nah, dalam perbedaan budaya ini orang Jepang dan orang Tionghoa berbeda dalam menghitung uang kembalian. Misalnya orang Jepang jarang menghitung uang kembalian, sebaliknya orang Tionghoa menghitung kembali uang kembalian dengan cermat. Nah, hal ini menjadikan kasir merasa dilecehkan. Yang kelima ada ketiadaan umpan balik. Hal ini menyulitkan pemasar untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Next. Nah, lalu selanjutnya ada 8 tahap pokok dalam proses pengembangan komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu audiens sasarannya. Pada umumnya, audiens sasaran utama bisa beraneka macam. Di antaranya ada pembeli potensial, pengguna saat ini, decider atau orang yang membuat keputusan pembelian, atau influencer, orang yang mempengaruhi keputusan dan pilihan pembelian. Yang kedua ada individu, kelompok, publik tertentu atau publik umum. Yang kedua, kita harus menentukan tujuan dari komunikasi. Tujuan komunikasi yang diharapkan adalah konsumen agar mau melakukan pembelian kan. Nah, 6 tahap kesiapan konsumen membeli produk atau jasa. Yang pertama ada awareness,
Pemasar harus mampu mengukur awareness audiens sasaran terhadap produk atau organisasinya. Yang kedua, knowledge. Audiens sasaran mungkin hanya sekedar mengetahui tentang produk itu, tetapi belum banyak tahu tentang hal-hal lain. Oleh karena itu, pemasar harus dapat memutuskan untuk menjadikan produk knowledge sebagai tujuan utama komunikasi pemasarannya. Lalu ada liking. Liking jika anggota audiens sasaran sudah tahu produknya, nah bagaimana perasaan mereka terhadap produk tersebut. Komunikator harus membuat audiens agar menyukai produk tersebut. Lalu ada preference. Audiens sasaran mungkin menyukai produk, tapi preferensinya lebih pada produk lain. Nah, komunikator harus menciptakan preferensi konsumen agar produknya agar produknya mau menyukai produk dari kita. Nah, lalu ada conviction. Audiens sasaran mungkin memiliki preferensi terhadap produk atau merek perusahaan, namun belum punya keyakinan untuk membelinya. Nah, tugas komunikator meyakinkan konsumen bahwa membeli mereknya merupakan pilihan yang tepat. Lalu ada purchase. Mengarahkan konsumen yang telah yakin dengan merek perusahaan agar mau melakukan pembelian aktual. Tindakan yang bisa dilakukan komunikator antara lain menawarkan produk dengan harga yang murah atau mengadakan diskon. Next. Yang ketiga ada merancang pesan. Perancangan pesan berkaitan dengan 4 isu utama, yaitu apa yang ingin disampaikan atau isi pesan atau message content, yaitu menyangkut 3 macam daya tarik atau unique selling proposition atau USP yang ditawarkan kepada para audiens. Daya tarik rasional, emosional, dan moral. Kemudian bagaimana menyampaikan pesan secara efektif dan logis. Nah, itu tergantung dari struktur pesan atau message structure, yaitu berkenaan dengan penarikan kesimpulan, conclusion drawing, one-sided argument versus two-sided argument, dan urutan presentasi pesan. Next, bagaimana cara menyampaikan pesan secara simbolis. Format pesan atau message format, yaitu dengan warna, tekstur, ukuran, bentuk, dan aroma pada produk atau kemasan. Siapa yang harus menyampaikan pesan atau sumber message atau message source, terutama menyangkut kredibilitas penyampai pesan seperti tadi yang unplanned message dan planned message yang 4 tadi. Kemudian memilih saluran komunikasi. Nah, pemilihan saluran komunikasi bisa dilakukan atas 2 tipe utama. Saluran komunikasi personal berupa komunikasi langsung antara 2 orang atau lebih, baik secara tatap muka melalui telepon, surat, via email, medsos, maupun dalam bentuk presentasi. Kemudian dalam saluran yang kedua ada saluran komunikasi non personal, meliputi media, atmosfer, dan event. Terdiri dari media cetak, koran, majalah, media siaran seperti radio dan TV, media elektronik seperti audio tape, video tape, web page, dan media pajangan seperti billboard, signs, atau poster. Next. Nah, kemudian kita harus menyusun anggaran IMC total atau Integrated Marketing Communication. Anggarannya, salah satu keputusan pemasaran yang paling sulit adalah menentukan besarnya dana yang dikeluarkan untuk kegiatan IMC. 4 kategori metode penentuan anggaran IMC menurut Corsair dalam Becker tahun 2003. Yang pertama ada affordable method, yaitu menetapkan besarnya anggaran IMC berdasarkan persepsi manajemen terhadap kemampuan finansial atau dana yang tersedia di perusahaan. Yang kedua ada percentage of sales method, yaitu menetapkan anggaran IMC berdasarkan persentase tertentu dari penjualan, baik penjualan saat ini maupun prediksi penjualan pada masa yang akan datang, atau berdasarkan persentase dari harga jual. Yang terakhir ada competitive parity method, yakni menetapkan anggaran IMC dalam rangka menyamai pengeluaran para pesaing. Objektif dan tax method, yaitu menentukan anggaran IMC melalui beberapa langkah sistematis yang terdiri atas menentukan tujuan spesifik, menetapkan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tugas tersebut.
dan memperkirakan biaya pengimplementasian tugas-tugas tersebut. Nah, yang keenam, menentukan bauran komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC mix. Mengalokasikan dana IMC yang dianggarkan untuk 5 elemen bauran komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama ada periklanan, promosi penjualan, public relation, personal selling, direct marketing, online marketing. Masing-masing elemen tentu saja memiliki karakteristik unik dan biaya yang tersendiri. Nah, next bakal dijelasin sama Desti Triana Putri. Selanjutnya dilanjut dengan saya, Desti Triana Putri. Slide selanjutnya yaitu ada periklanan. Periklanan ini merupakan popularitas iklan sebagai elemen IMC yang banyak digunakan dikarenakan sejumlah keunggulan potensialnya. Nah, potensialnya itu ada 4. Yang pertama ada presentasi publik, di mana presentasi publik ini menawarkan pesan yang sama kepada banyak orang. Nah, karakteristik ini berperan penting dalam menciptakan kesan bahwa produk atau jasa yang diiklankan standar dan masuk akal di mata masyarakat. Dan keunggulan yang kedua ada pervasiveness, artinya di mana mengulang pesan berulang kali sekaligus memberikan kesempatan kepada audiens untuk menerima dan membandingkan pesan dari sejumlah perusahaan atau penyedia jasa yang saling bersaing. Nah, keunggulan yang ketiga ada amplified expressiveness, artinya memberikan peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan produk atau jasanya melalui penggunaan suara, gambar, bentuk, dan tata cahaya. Yang keempat ada impersonality, artinya audiens tidak merasa wajib memperhatikan atau merespon iklan karena iklan itu bersifat monolog, ya. Slide selanjutnya ada promosi penjualan. Nah, elemen IMC ini menggunakan sejumlah alat, diantaranya itu ada diskon, ada kontes, kupon, premium, produk sampel, free trials, undian, dan lain-lain. Untuk menawarkan 3 manfaat pokok, yang pertama itu ada komunikasi. Komunikasi ini di sini menyediakan informasi yang bisa menarik perhatian konsumen agar bersedia membeli produk. Yang kedua itu ada insentif. Insentifnya ini berupa kontribusi, berupa konsesi atau dorongan yang bisa bernilai tambah bagi pelanggan. Yang ketiga ada invitasi. Invitasi di sini mengharapkan agar konsumen segera melakukan transaksi pembelian, kayak gitu. Slide selanjutnya ada promosi penjualan dikelompokkan menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama, promosi konsumen atau consumer promotion, meliputi kupon, produk sampel, gratis, premium, hadiah, dan undian. Yang kedua ada promosi dagang atau trade promotion, meliputi diskon kas, barang dagangan atau merchandise, bantuan peralatan, specialty advertising, atau insentif lain bagi para pengecer atau pedagang grosir. Yang terakhir itu ada promosi wiraniaga atau sales force promotion, seperti kontes penjualan. Slide selanjutnya ada public relation atau yang sering kita sebut dengan PR. Bentuk komunikasi yang bertujuan menjalin relasi baik dengan berbagai stakeholder perusahaan melalui publisitas positif, citra korporasi yang bagus, dan penanganan rumor, peristiwa, maupun cerita negatif. Nah, alat-alat utama dari PR mencakup press relation, publisitas produk, komunikasi korporat, dan yang terakhir itu ada lobbying dan counseling. Selanjutnya ada keunggulan dari public relation meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu ada kredibilitas dan believability yang tinggi. Bagi kebanyakan audiens, liputan berita dan events tampak lebih real dan lebih terpercaya dibandingkan iklan.
Nah, yang kedua itu ada kemampuan PR lebih efektif dalam menjangkau audiens yang cenderung menghindari wiraniaga dan iklan. Yang ketiga ada memungkinkan pemasar untuk mendramatisasi perusahaan atau produk itu sendiri. Selanjutnya ada personal selling. Personal selling di sini merupakan elemen IMC yang sangat efektif dalam tahap pembentukan preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Keunggulan dari personal selling itu adalah yang pertama ada personal confrontation, artinya terjadi relasi langsung dan interaktif antara dua atau lebih pihak di mana setiap pihak bisa saling mengamati kebutuhan dan karakteristik masing-masing serta melakukan penyesuaian. Dan yang kedua itu ada yang namanya cultivation, artinya memungkinkan terjalinnya hubungan yang akrab antara wiraniaga dan pembeli. Dan yang terakhir itu ada response, yaitu situasi di mana yang seolah-olah mengharuskan calon pembeli untuk mendengar, memperhatikan, atau menganggap presentasi wiraniaga. Nah, personal selling ini mempunyai kelemahan utama, yaitu biayanya sangat mahal dan membutuhkan komitmen dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada direct and online marketing. Elemen ini mencakup beraneka ragam bentuk seperti direct print and reproduction, contohnya itu CD-ROM, direct response TV dan radio, telemarketing, telesales, electronic dispensing and kiosk, direct selling, e-commerce, dan direct online database. Keunikan utama dari elemen IMC ini, yang pertama itu non-public communication, artinya pesan disampaikan kepada audiens spesifik dan tidak bersifat massal. Yang kedua ada customized, artinya pesan dapat dirancang dan disiapkan khusus untuk menarik pelanggan individual yang dituju. Yang ketiga itu ada up to date, artinya pesan dapat disiapkan secara sangat cepat dan memuat informasi terkini. Dan yang keempat itu ada interaktif. Interaktif ini artinya pesan dapat diubah sesuai dengan respon pelanggan. Seperti itu. Slide selanjutnya ada pemilihan komposisi bauran komunikasi pemasaran terintegrasi dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Faktor yang pertama itu ada tipe produk dan pasar. Tipe produk dan pasar ini ada dua alokasi. Alokasi IMC yang pertama ini pada pasar konsumen akhir. Urutannya itu periklanan, promosi penjualan, direct dan online marketing, selling, dan yang terakhir itu PR. Nah, alokasi yang kedua itu ada alokasi IMC pada pasar bisnis. Urutannya itu personal selling, direct online dan marketing, promosi penjualan, periklanan, lalu PR. Dan faktor yang kedua itu ada push and pull strategy, yang artinya dalam push strategi ini perusahaan menggunakan wiraniaga dan trade promotion untuk mempengaruhi perantara agar menyimpan, mempromosikan, dan menjual produknya kepada pemakai akhir. Sedangkan dalam pull strategi itu ada perusahaan menggunakan periklanan, consumer promotion, dan direct marketing untuk mempengaruhi konsumen agar meminta perantara menyediakan produk perusahaan sehingga pada gilirannya membuat para perantara memesannya dari perusahaan. Di sini ada gambarannya. Kalau push strategi itu dari perusahaan langsung ke reseller, langsung ke consumer. Kalau misalkan dari yang pull strategi ini dari perusahaan bisa langsung ke consumer, dan consumer bisa ngambil dari reseller, reseller juga bisa langsung ngambil dari perusahaan, seperti itu. Reseller juga bisa langsung ngambil dari perusahaan, seperti itu. Slide selanjutnya, kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian. Alat-alat IMC memiliki tingkat efektivitas yang berbeda pada masing-masing situasi kesiapan pembeli. Tahap pembelian ini paling efektif dipengaruhi oleh direct marketing, personal selling, dan promosi penjualan. Tahap dalam siklus hidup produk ini, dalam tahap perkenalan,
periklanan, direct marketing, online marketing, dan public relation cocok untuk menghasilkan tingkat awareness yang tinggi. Sementara promosi penjualan berperan penting dalam mempromosikan produk trial. Nah, selanjutnya dalam tahap perkembangan, periklanan, direct marketing, online marketing, dan public relation tetap efektif, sedangkan promosi penjualan bisa dikurangi karena insentif tidak terlalu banyak dibutuhkan lagi. Dalam tahap kedewasaan, promosi penjualan berperan lebih signifikan dibandingkan periklanan. Dan tahap yang terakhir ini ada dalam tahap penurunan. Periklanan dipertahankan pada reminder level, public relation dikurangi, wiraniaga cukup memberikan perhatian minimal saja pada produk atau jasa yang bersangkutan, sedangkan promosi penjualan tetap menjadi andalan dalam tahap ini. Slide selanjutnya mengimplementasikan IMC. Apabila semua langkah sebelumnya telah diputuskan dengan cermat, maka langkah berikutnya adalah menerapkan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi yang telah direncanakan. Selanjutnya ada mengumpulkan umpan balik. Perusahaan harus mengukur dampaknya bagi audiens sasaran. Ukuran-ukuran yang bisa digunakan itu ada berapa banyak orang mengenal atau mengingat pesan yang ditampilkan atau recall dan recognition, frekuensi audiens melihat atau mendengar pesan tersebut, sikap audiens terhadap produk dan perusahaan, dan responnya audiens ini seperti apa, beberapa orang yang membeli, menyukai, atau dia puas atau tidak puas, dan merekomendasikannya kepada orang lain, seperti itu. Dalam beberapa tahun terakhir, berkembang pesat media-media kontemporer yang disebut Consumer Generated Media atau CGM. Bentuk-bentuk spesifik CGM mengalami pertumbuhan pesat dan bakal terus berkembang seiring dengan teknologi baru. Beberapa di antaranya itu ada blog. Blog ini calon konsumen bisa mencari komentar atau review independen pihak ketiga menyangkut alternatif merek atau produk spesifik yang diperlukan via blog. Selanjutnya ada podcasting. Podcasting ini rekaman digital dalam bentuk audio atau visual yang bisa di-download dari internet ke personal audio player kita itu. Yang ketiga ada wiki. Wiki ini merupakan ensiklopedia gratis. Peluangnya yaitu menampilkan profil perusahaan atau rincian merek yang relevan. 4. Ada public message board, yaitu online notice board di mana pihak-pihak yang tertarik bisa melakukan posting dan membaca konten. Peluang promosi ini bisa berupa site seeding, bisa berupa stretch advertising, maupun trading. Yang kelima ini ada social networks, yaitu kelompok informal yang saling berkoneksi via internet. Antara lain itu ada Facebook, Twitter yang kita kenal, dan Instagram merupakan 3 situs di jaring sosial yang amat populer dalam beberapa tahun terakhir, apalagi di Indonesia. Yang terakhir itu ada product review sites dan consumer complaint sites, yaitu situs yang memberikan wadah bagi para pelanggan untuk menyuarakan keluh kesah dan pujian menyangkut produk, merek, maupun perusahaan tertentu. Jadi ini tuh buat rating maupun merek, perusahaan, atau apapun. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran jasa. Strateginya yang pertama, karakteristik intangibility pada kinerja jasa. Jasa lebih bersifat kinerja dibandingkan objek, sehingga pemasar jasa harus mampu mencari cara membuat jasanya lebih konkret dan mengklarifikasikan tipe kinerja yang bisa diberikan. Yang kedua, keterlibatan pelanggan dalam produk jasa. Promosi penjualan bermanfaat dalam memotivasi pelanggan dan menawarkan insentif kepada mereka untuk melakukan perubahan perilaku sesuai kebutuhan. Selanjutnya, yang ketiga ada manajemen penawaran dan permintaan. Di sini iklan dan promosi penjualan bisa membantu memasar jasa untuk
membentuk permintaan agar selaras dengan ketersediaan kapasitas jasa pada periode waktu spesifik. Selanjutnya ada peranan strategik staf kontak pelanggan. Iklan yang menampilkan karyawan sedang bekerja itu bisa membantu calon pelanggannya lebih memahami karakteristik service encounter dan bisa menyiratkan janji perhatian personal yang bisa diharapkan untuk diterima oleh consumer gitu. Dan yang selanjutnya ada berkurangnya peran perantara. Artinya salah satu perbedaan signifikan antara barang dan jasa adalah bahwa pemanfaatan perantara di sini pada sektor jasa tidak seiring atau sebanyak pada sektor manufaktur gitu. Selanjutnya ada 4 strategi utama komunikasi pemasaran jasa. Strategi yang pertama itu ada manajemen janji jasa. Strategi spesifik yang bisa diterapkan itu ada merancang periklanan jasa yang efektif, ada mengkoordinasikan komunikasi eksternal, memberikan janji-janji realistis, menawarkan garansi jasa untuk konsumer itu. Yang kedua, manajemen ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan di sini strategi yang bisa diimplementasikan yaitu menawarkan pilihan atau alternatif kepada konsumer, mengkomunikasikan kriteria dan tingkat efektivitas jasa, menegosiasi ekspektasi yang tidak realistis kepada konsumer. Yang ketiga ada peningkatan edukasi pelanggan. Edukasi pelanggan dibutuhkan dan bisa dilakukan dalam bentuk mengkonfirmasi kinerja dan standar ekspektasi, mengklarifikasikan ekspektasi setelah penjualan, mendidik pelanggan agar menghindari periode permintaan puncak gitu. Yang keempat, manajemen komunikasi pemasaran internal. Yang bisa diimplementasikan itu merancang komunikasi vertikal yang efektif, merancang komunikasi horizontal antara departemen fungsional yang efektif, menghubungkan staf back office dengan pelanggan eksternal melalui interaksi langsung. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.